tidak semata-mata hanya datang iklan. Nanti kalau cuman di berandanya cuman iklan semua, kabur juga tuh orang-orang. Ada juga ya banyak perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan akun-akun kita untuk mempromosikan produknya dia. Selain itu juga ya UMKM yang ada di Depok tentunya sering juga menggunakan jasa kita gitu. Jadi mereka diminta tolong buatin konten dan segala macam, kita datang biasa seperti itu. Jadi kayak orang ini pengangguran tapi banyak duitnya. Pengangguran. Halo guys, balik lagi sama gue Akbar di Impactful Voices, tempat di mana cerita dan insight para kreator hebat bertemu. Hari ini gue kedatangan 2 orang tamu spesial. Dia adalah seorang mantan content creator yang sekarang memimpin perusahaan media lokal. Nah, tapi ada yang unik nih teman-teman. Kalau kita lihat media lokal, biasanya kan identik dengan portal media, baik yang berbasis website atau mungkin media cetak ya, kayak koran lokal dan lain sebagainya. Cuman mereka ini justru malah grow lewat sosial media, lebih tepatnya di Instagram. Nah, beberapa tahun yang lalu gue kerja sama salah satu di antara mereka lewat paid promotion. Jadi bener-bener kayak KOL, kayak influencer gitu ya. Dan gue bisa dapat banyak leads dalam 1 minggu. Ya, 30 leads, something like that, sampai sebulan ya tinggal dikaliin aja 4 gitu. Jadi sekitar 100-an gue bisa dapat dari situ ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Miko and Dayat dari Depok 24 Jam dan Depok Update. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, thank you banget ya sudah mampir ke Impactful Voices nih. Kondisinya memang lagi hujan ya. Sempat hujanan juga. Cuman memang nanti kita bakal cerita-cerita ya seputar gimana journey kalian membangun 2 akun ini ya sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh tahu, dengar-dengar kalian katanya satu komunitas ya atau satu asosiasi ya. Mungkin bisa diceritakan asal mulanya nih, Miko. Oke. Saya Miko, perkenalkan dari Depok 24 Jam, sama rekan saya juga Dayat dari Depok Update. Sebetulnya kita tuh bukan cuma berdua, jadi ada beberapa orang, beberapa pengelola akun itu di bawah naungan namanya Forpipe. Forum pengelola akun Instagram publik Forpipe Kota Depok. Khusus Instagram berarti ya? Khusus Instagram. Oke. Forpipe. Gitu. Oke, jadi dari Forpipe itu ada berapa berapa media tuh di situ yang di bawah naungan itu selain dari kalian berdua? 6 ya, totalnya 6. Ada 6 akun publik. Akun publik ya ini. Konteksnya akun publik. Berarti dia sama seperti Depok 24 Jam, ada Depok Update, terus ada apa gitu? Ada Depok Update, ada Depok Terkini, ada Depok Hari Ini, Depok Feed. Oh, baik. Coba bisa diceritain nggak Miko, awal mulanya terbentuk si Depok 24 Jam ini nih? Awalnya itu sekitar tahun 2017 September. Jadi sebetulnya bukan gue pribadi ya. Jadi ada beberapa kawan jurnalis juga saat itu melihat bahwa basicnya gue tuh dulu wartawan yang bertugas di Depok. Nah saat itu teman-teman gue tuh ngajak gabung buat bikin akun Depok 4 Jam yang pada saat itu orang tuh banyak melihat bahwa di Depok itu kayak semacam ada pemberitaan yang kurang diangkat gitu. Karena kan keterbatasan katakanlah media cetak, keterbatasan ruang. Nah, ketika saat itu hype-nya Instagram mulai rame tuh. Kita bikin dan pada akhirnya banyak warga itu yang menjadikan Depok 4 Jam tuh mungkin sama Depok Update juga jadi barometer gitu. Jadi ketika ada info-info yang tidak tertampung di media mainstream ditampung sama kita dan pada akhirnya jadi semacam simbiosis lah antara warga dengan akun ini. Pada akhirnya bertahap
growth, tumbuh sampai sekarang seperti itu. Oke, dulu padahal kan pertama kali kan kalau kita lihat orang beralih ke digital nih ya, ke media online pada saat tahun 2010-an. Nah sekarang mungkin Miko melihatnya ada pergeseran juga di situ ya. Ada pergeseran. Nah kalau saya mau tanya juga nih ke Dayat nih, kira-kira waktu dulu launchingnya Depok Update itu sendiri bareng sama Depok 24 jam atau mungkin lebih beda-beda tahun nih kalau di sana? Iya, kalau di Depok Update sendiri kan memang baru 5 tahunan lah ya. Gitu. Oh justru malah duluan Miko ya? Duluan Miko gitu. Jadi karena memang awalnya tadi dibilang Miko, memang kalau saya awalnya memang tidak berpikir yang gimana-gimana gitu awalnya. Cuman biar saya cepat saja mendapatkan informasi dari masyarakat. Karena kan basicnya jurnalis gitu, bertugas di Depok. Jadi kecepatan informasi dari masyarakat itu melalui media sosial kan sangat luar biasa gitu ya. Jadi masyarakat itu ada kejadian apa, terus mereka menginformasi ngetak ke kita, jadi sehingga kita dapat informasi bahwa ada kebakaran, ada kejadian apa di Depok misalkan begitu. Akhirnya kita mendapatkan informasi itu, kita sebar ke teman-teman jurnalis yang lain sehingga kita bisa kolokasi bareng-bareng. Awalnya sih seperti itu, lebih untuk mendapatkan informasi lebih cepat sih dari masyarakat. Seperti itu sih biasa awalnya. Berarti mereka ngehubungin tim Dayat dan tim itu via WhatsApp atau via email gitu waktu itu? Kalau lebih banyak ke DM sih biasanya. Mereka nge-tag ke DM, terus nanti kita lihat, terus kirim tim gitu langsung. Terus kita tanya, biasa kita komunikasikan gitu. Ini lokasinya di mana dan segala macam. Ketika kita sudah dapat informasi itu, kita ke lapangan, itu juga kita update. Jadi sambil jalan sih sebenarnya gitu. Ada proses verifikasi. Ada proses verifikasinya juga. Jadi kita nggak semata-mata langsung mendapatkan informasi dari masyarakat. Terus kita langsung upload gitu. Nah, kebetulan karena memang kami itu memang basicnya dari jurnalis gitu, ya, sehingga kita sangat wanti-wanti informasi yang tanda kutip ya, maksudnya informasi yang tidak benar dan segala macam. Kita pasti melakukan verifikasi ke berbagai pihak kalau misalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, nggak semata-mata langsung kita nggak langsung datang liputan, ini langsung begitu naikin gitu. Atau dikirim video langsung diposting gitu ya, kira-kira nih kayaknya oke nih buat jadi konten nih. Paling tidak ditanyain dulu. Ada wawancara ke orang yang ngirim DM itu sendiri, apakah benar kalian ngelihat gini ya, terus habis itu ada yang bisa di cross check lagi nggak nih orang-orang setempat. Terus gitu misalkan kalau cuma ada satu, ada laporan lain yang sama 2-3 orang, berarti agak valid nih, berarti kita tinggal verifikasi ulang. Kalau udah benar baru kita post gitu. Karena kan kebetulan teman-teman juga kan pada deket sama Polres. Situ ya itu bisa jadi acuan untuk verifikasi juga. Ya, bener nggak nih komandan nih kayak gini ya? Ternyata kata siapa tuh hoax tuh kayak gitu ya udah. Jangan. Tapi ngomong-ngomong gini nih, berarti kan kalau ini ada 2017 ya Miko ya, 2017 sementara Dayat 2019 ya berarti. Iya, kurang lebih gitu. Berarti kan ada gap 2 tahun gitu ya. Nah di atas setelah dari Depok Update itu ada akun-akun yang lain tuh, apakah berdirinya setelah dari Depok Update atau mungkin barengan dari angkatannya Miko nih yang bikin? Setelahnya, kebanyakan setelahnya. Setelah ya, jadi berarti maksudnya kan masih jenis tipe-tipe akun kayak gini nih masih sangat potensial gitu digarap oleh orang-orang untuk dia membuat pemberitaan di daerah-daerah tertentu gitu ya, dan memang lebih cepat ketimbang dia buat buat website dulu gitu kan, dan investasinya juga akan lebih murah pastinya ya di sini ya. Nah sekarang yang saya pengen tanya adalah gimana cara Dayat sama Miko untuk nge-grow akunnya ini? Pasti kan dulu dari 1.000 followers dulu gitu ya. Nah bagaimana? Apakah kalian malah jadi beli followers nih kayak yang itu? Nah, kalau beli followers kan sebetulnya gini, ada satu media emang ya saya rasa dia beli followers karena waktu pertama kali saya kerja sama dia, kita IG live, kita kok engagementnya nggak bagus, kelihatan banget di situ. Nah yang kalian lakukan apa nih? Mungkin mulai dari Dayat dulu kali ya. Iya, karena memang basicnya kita kalau untuk beli follower enggak ya, kita sangat mengharamkan karena memang
kalau follower dari kita tuh follower organik, jadi memang kita bangun dari awal gitu, dari ratusan, terus ribuan, sampai puluhan ribu, sampai sekarang ratusan ribu gitu. Follower kita memang follower yang asli, jadi followernya bukan follower beli gitu. Karena paling kita nge-grabnya konten yang kita produksi gitu, banyak kita publish sehingga jangkauan akunnya semakin luas, sehingga orang mau memfollow akun kita gitu, karena mereka merasa saya mendapatkan informasi dari akun ini gitu, sehingga semakin banyak jangkauannya, maka follower kita semakin banyak. Tapi yang jelas kita tidak membeli follower gitu ya. Kalau Miko kayak gimana nih? Ya, tahun 2017 itu dibanding tahun sekarang itu mungkin saya bisa katakan bahwa tahun tanda kutip keemasannya bikin akun lah kayak gitu. Iya benar kan? itu ya. Karena saat itu udah masih tergolong jarang banget. Masih dulu belum ada udah ada karusel belum ya 2017 ya? Belum ada, baru satu post doang ya masalah ya. Single post ya. Single post. Ya. Dulu kan bertahap tuh. Kalau sekarang kok kayak misalkan karusel bisa nyampe 10 lebih kan. Dulu bisa 2 atau 3 semacam itulah. Cuman maksudnya gini. Saat itu tuh kenapa kita growth-nya itu cepat, karena pertama jarang. Kalau sekarang itu hampir semua kota tuh kayak ada Depok Pajam, ada update. Depoknya udah dari berapa ya? Ada udah banyak. Sampai sekarang ada banyak yang nanya itu grup kamu bukan. Jadi waktu itu tuh memang kita diuntungkan dengan katakanlah mungkin kalau bukan pionir ya, tapi semacam kita bikin tren, kemudian setelah jadi tren baru banyak yang ikut. Nah, tapi enggak berhenti sampai di situ. Bagaimana caranya agar kita tuh growth? Kita bikin sebuah kerumunan nih. Kerumunan tuh kayak bikin crowd. Community. Bisa semacam itu. Okay. Tapi community itu tidak dikelola secara rapi lah. Biarkan mereka berjalan sendirinya. Okay. Misalkan ketika paling tidak kita tuh balas komen, nge-like atau balas DM, sehingga mereka tuh merasa dekat dengan kita. Itu yang mungkin bagi mereka itu ada kedekatan dengan kita. Dan yang saya salut, mungkin Dayat juga salut, warga Depok itu dia tuh punya effort. Misalkan lagi di jalan nih, lihat tabrakan atau lihat kejadian, mereka tuh meluangkan waktu dulu untuk turun, buka handphone, rekam atau foto, kirim. Kayaknya semuanya di sini, semua daerah kayak begitu deh. Iya. Apa lebih ini di Depok. Kalau kita sendiri kan udah jalan gitu. Kita paling marah-marah nih pasti kalau udah kayak gini macet nih. Kalau warga Depok tuh turun dulu sengaja kan posting di Depok Pocong atau Depok Update kayak gitu. Nah itu jadi kebanggaan kita sendiri sih buat sebagai pengelola itu buat ngasih informasi buat warga Depok. Berarti kalau boleh gue simpulin, jadi gini ya, kontennya memang harus relate ke locals itu ya, berarti ya locals apa peristiwa yang terjadi, terus habis itu tadi balik lagi ya mengenai kita bagaimana kita berinteraksi sama si followers kita gitu ya. Kalau emang kitanya sendiri nggak pernah balas komen, nggak pernah balas DM dan sebagainya ya, berarti nggak usah ngarep ya. Dan waktu itu kalau memang kita bisa lihat, ini kan Depok 24 jam sama Depok Update kan ada gap 2 tahun ya di sini ya. Mungkin waktu itu Miko develop akun ini masih minim kompetitor pada saat itu ya. Saat itu betul. Sementara pas yang Dayat mendirikan akun ini mungkin fiturnya Instagram udah mulai banyak dan pemainnya juga udah nggak cuma satu ya pada saat itu ya. Oke. Jadi ini cukup menarik di sini. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai monetisasi nih. Ini malah langsung pada ketawa nih gue bilang monetisasi nih. Gue bilang ini duitnya banyak nih gue rasa nih. Jangan-jangan ngalahin yang di mana nih media. Nggak, soalnya gini bro. Kalau misalnya kita bicara mengenai media ya, bisnis media. Kebetulan gue juga pernah di media. Ketika kita jualan itu kan nggak mungkin kita jualan ini ya, jualan cuma satu posting gitu. Tapi ketika gue waktu dulu gue approach Depok Update, waktu itu gue di perusahaan, adalah perusahaan keuangan lah di situ ya. Dan memang kita waktu itu berpikir gini,
influencer, kita mau pakai influencer marketing waktu itu ya. Kita coba deketin si A, si B, si C, ya, dan mereka punya fitur ini kan paid promote gitu ya. Dan mereka tinggal swipe aja di situ. Dan dia dari sana kita dapat sekitar berapa leads gitu. Satu minggu sekitar 30 leads dan lain sebagainya. Nah, gue tuh pertama kali nyoba satu portal di Padang sama Depok Update, kok ini bisa 19 kali swipe nih di sini. Dan lambat laun seminggu ya kalau in total sekitar 30-an waktu itu ya, 30 leads, cuman ya makin lama makin berkurang gitu ya. Nah, cuman apakah memang portal-portal daerah seperti kalian ini menerapkan red card yang kayak ini nih, yang kayak KOL gitu, instead of pakai yang kayak media gitu. Media kan biasanya kan dia pasti kan akan bundling ya. Ada artikel, ada media sosial, mungkin ada yang punya TV gitu. Jadi kan emang sekali jualan dia banyak ini. Nah, kalau monetisasi kalian tuh seperti apa gitu? Apakah seperti KOL atau kayak gimana nih? Gue penasaran aja nih makanya. Enggak, sebetulnya mungkin bisa dikatakan kita tuh ada istilahnya homeless media gitu. Iya, homeless media. Apa itu? Homeless media itu media yang nggak punya rumah lah. Media nggak punya rumah. Jadi kita tuh kayak semacam ngontrak aja di Instagram. Kontrak Instagram gitu. Ya kan kalau kontrak nggak bayar lah, Instagram kan bayar, kagak bayar kan? Nah, maksudnya misalkan portal A, dia kan punya portal kan, bla bla bla.com. Kalau kita emang homeless gitu, nggak punya rumah, karena kan rumah kita ya Instagram. Nah, kalau misalnya ditanya apakah punya red, ya punya lah, punya influencer, KOL, kita juga mungkin masuk ke situ ya ranahnya. Cuma kan gini, baik lagi bahwa zaman digital sekarang tuh, mohon maaf nih, kita banyak mendengar bahwa media-media di Indonesia tuh kayak ya turun kayak gitu. Sunset gitu. Lo mau ngomong sunset kan, gue tahu nih. Sunset. Kita sebetulnya agak sedih juga ya, agak sedih. Tapi di sisi lain, kalau untuk pendapatan ada berkahnya juga. Iya. Soalnya kan banyak lari ke kita. Oke. Banyak lari kita, dan itu ya harus diakui banyak korporasi atau segala macam ya mereka placement iklan tuh ya pengen jelas. Kalau kita placement di media cetak, kita kan nggak tahu offline-nya berapa, yang dibaca berapa. Tapi ketika placement di media sosial, dia tahu yang reach berapa, yang view berapa, yang like berapa. Jadi punya ukuran tersendiri bagi klien kayak gitu. Bagi klien, jadi bisa measurable gitu ya. Betul. Tapi kalau caranya Dayat sama kayak Miko atau ada perbedaan nih kalau di Depok? Sebenarnya sama. Kalau pola penawaran sih sama ya. Maksudnya ketika misalkan ada orang nanya mau masang masang promote dong kita di akun Depok Update gitu. Kita biasanya memberikan rate-nya ke mereka. Biar karena memang base kita itu Instagram gitu, kita namakan Instagram. Tetapi banyak juga yang menanyakan ada TikToknya nggak, ada webnya nggak gitu. Nah, karena memang kita base-nya di Instagram, kita lebih ke Instagramnya gitu. Karena walaupun ada web, ada TikToknya, karena memang belum terlalu terlalu besar gitu. Jadi kita kalaupun ada cuman biasanya mereka lebih ke Instagram gitu karena base kita di Instagram. Kalau Depok Update berarti Instagram, ada TikTok baru ya berarti ya? TikTok baru. Sama X ada nggak? Ada, tapi lebih aktifnya sih di Instagram ya? Di Instagram. Depok 24 jam juga ya? 24 jam tuh IG, TikTok, X sama Facebook juga ada. Facebook masih banyak ya? Masih banyak. Update juga gitu sama? Iya, Facebook. Di fanpage-nya ya? Semua di halaman. Semua kanal ada. Oke. Jadi memang di media sosial ya, di Instagram kalau kalian itu ya. Nah biasanya kita juga ada. Semuanya ada juga ya. Biasanya kita kalau ada penawaran kita posting di Instagram gitu, tapi posting juga di Facebook kayak gitu. Jadi nge-link gitu, nge-bonus. Itu biasanya penawaran kita yang kita lakukan seperti itu sih. Oke, baik. Berarti kalau sebenarnya waktu dulu pertama kali gue kerja sama Depok Update sih rate-nya termasuk terjangkau ya. Tapi nggak tahu nih gue sekarang itu sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin udah inflasi kali sekarang ya udah. Karena kita masih UMKM. Jadi kalau misalnya mahal-mahal ntar kita masih kategorinya UMKM. Tapi kalau untuk Depok itu
kalau kita bandingkan dengan akun-akun publik di luar daerah Iya. lain itu sangat Beda. sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat Iya. terjangkau. Oke. Iya, iya waktu dulu sih emang gue compare sama beberapa region emang terbilangnya cukup terjangkau lah di situ ya. Berarti kalian ngejar ini ya volume ya, volume placement ya kayak restoran aja. Enggak, sebetulnya kan niat awal kita kan inilah berbagi informasi lah Berbagi ya. informasi. Enggak kesana arahnya. Kalaupun ada ya alhamdulillah bonus. Berkah itu. Berkah. Berarti berbagi informasi, kalau informasi. cuan bonus gitu ya. Karena kan kita punya misi nih, si 45 ini punya misi. Misinya apa tuh kalau gue tahu? Gimana Kota Depok ini lebih maju, berkembang dan ya ke arah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Misinya itu. Oke. So itu kan kalau soal konten ya balik lagi. Tapi kita kan pengen tahu juga lah. Kita pengen kasih inspirasi juga kan ke teman-teman juga yang mungkin emang dia tertarik untuk dia mengembangkan misi yang sama dan juga menebalkan dompet juga dan rekeningnya gitu ya. Gue penasaran nih. Kalau kita bicara revenue nih ya dari Depok 24 jam sama Depok Update tahunnya itu kurang lebih berapa sih? Kira-kira Berapa ya? Ya lumayan lah buat beli kopi lah. Masa kopi mah nggak mungkin lah gitu. Aduh, kalau bicara revenue ya aduh. Adalah. Jadi kalau kita bicara soal revenue ya, jadi kan karena kita nggak bisa lihat dari satu sisi gitu kan. Alhamdulillah kita bukan dari placement doang, kebanyakan dari kita ya. Ada dari event, ada dari berapa kali ya kita bikin event ya, event bareng tuh? Dua kalian. 2 kali. Terus ada banyak kantong yang bisa kita inilah. Bisa bisa menghasilkan cuan ya. Iya. Dan kalian kerja sama atau gimana nih? Kalau banyak Kerjasama sih lebih ke konten. Oh, kerjasamanya konten, tapi berbagi ketika konten. ada event organizing gitu, apakah kalian juga punya tim untuk ngegarap itu atau mungkin ada eksternal Beberapa lagi? event kita kerjasama. Terus beberapa event kadang Pak Dayat tuh bikin event sendiri sama timnya, saya sama tim saya kayak gitu. Tapi kalau ada yang bisa kolab. Oh, ada kalau emang ada yang bisa dikolaborasikan, Betul. kalian kolaborasi gitu ya berarti ya. Cuman kalau untuk misalkan nanya revenue, misalkan mungkin ya penghasilan dari ini ya, dari pengawalan ini ya nggak jauh beda lah sama misalkan Media gede. Media yang di alamatnya di mana nih? Ya istilahnya gini, kita media kecil, terus ada media besar ya, nggak jauh beda kalau urusan itu. Oh, oke. Mantap sekali nih Pak. Berarti bisa, ya nggak apa-apa edukasi ya. Nah, kalau Pak Dayat berapa nih kira-kira nih? Saya penasaran juga nih kayaknya. Ya kalau bicara revenue kan memang dibilang Miko tadi ya cukup lah gitu, cukup untuk ya kebutuhan dapur kita cukup lah. Soalnya kan kita butuh ini juga share ke tim ya, konteksnya bukan pribadi. Kan Dayat punya tim di share, saya punya tim di share kayak gitu dan ya cukup lah ya. Cukup. Okay. Kalau untuk zaman sekarang ya cukup. Cukup buat untuk operasional cukup. Ya, operation sama gaji ini dan lain sebagainya. Gitu. Penasaran nih saya kok timnya Pak Dayat tuh ada berapa orang nih? Kalau kita sebenarnya karena memang kita belum banyak ya Bang, karena emang secara memang kita masih ngebangun sampai saat ini. Selain di akun Depok Update sendiri kan beberapa akun juga kita punya kayak kuliner kita juga ada, terus beberapa akun yang lain gitu. Nah kalau untuk jumlah personil memang kita nggak banyak sih, paling kita 5 orang karena ada yang bikin konten, terus ada yang visit juga ada gitu. Jadi kita udah ada bagian masing-masing, terus marketingnya juga ada gitu. Jadi udah ada bagian masing-masing lah. Paling kita 5 orangan. 5 orangan. Berarti dia yang visit gitu. Ya nanti yang ngegarap konten IG-nya berarti ada lagi di office ya. Ada. Terus nanti yang ngejualin bukan bukan si kreatornya itu, bukan yang liputan gitu ya. Jadi nanti marketingnya ada, marketing biasa menawarkan ke perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang bisa kita target untuk kerjasama begitu. Terus nanti ketika sudah deal,
maunya apa, cuman masang iklan promote saja atau visit. Kalau misalnya visit nanti ada tim visit, Tim visitnya gitu yang mengeksekusi gitu. Biasanya kalau kita tim visit mengeksekusi dari brief yang diberikan sampai mereka hasil konten sudah jadi siap post gitu. Nanti ada lagi yang setelah selesai nanti ada bagian yang nge-post, yang bagian postnya juga ada. Post itu berarti biasanya admin ya gitu ya. Iya, sekaligus yang dia ngebales-balesin gitu ya. Adminnya gitu. Ya, berarti cukup ini ya 5 orang ya. Maksudnya optimal lah ya di situ ya kita. Kalau Pak Miko berapa orang tuh timnya? 9 sampai 10-an 9 sampai 10-an ya. Oke. Itu total ini ya, total sama kanal yang lain. Kanal yang lain. Pokoknya selain Depok Pacam ada Depok 24 Jam Kuliner, ada Depok 24 Jam Loker juga. Ya 9 lah. 9 atau 10-an orang ya. Tapi kalau gue perhatiin gini ya, maksudnya kan dari Depok Update ini kan ada kulinernya juga gitu ya, ada yang beritanya. Sementara di Depok 24 Jam ini kan ada yang kuliner juga, ada karir segala macam. Nah tuh kalian nggak malah bersaing banget tuh di situ tuh? Enggak, justru apa yang jadi pembeda gitu? Gue penasaran. Misalkan klien ya, klien itu semakin banyak akun, semakin pilihan. semakin mereka jangkauan luas. Misalkan ada sebuah restoran atau kafe, dia pengen placement. Kalau cuma satu akun di Depok 24 Jam Kuliner aja, itu kan sedikit jangkauannya. Tapi ketika dibantu sama update, makin banyak berikut akun-akun ProPipe yang lain kayak gitu. Karena gini. Kita tuh di ProPipe pernah ada satu kerjasama bareng ya, bukan satu kerjasama, jadi satu kerjaan bareng gitu. Ada salah satu perusahaan furniture, dia tuh pengen produknya itu di bus lah, di bus ya. Terus kemudian datanglah kita semua nih sebelum ProPipe nih gabung terbentuk. Ada Depok Pacam, ada Depok Update, ada Depok Sawangan Terkini, Sawangan Update, Depok Hari Ini, Depok Tweet. Ketika mereka nge-push barang soal produk itu, otomatis kan produknya langsung dikenal luas, se-Depok lah minimal gitu. Oke. But itu kita bicara awareness berarti kan. Dikenal siapa. Kalian sempat dapat informasi mengenai ini nggak? Kayak conversionnya ke salesnya mereka berapa gitu? Ada sempat ini? Oh ada, cuman mereka nggak bilang angka ya, tapi ada peningkatan. Misalkan bulan Desember nih kita segini, tapi setelah berapa persen? Di push sama akun-akun di Depok itu meningkat banget. Itu bisa nyampe 2 kali lipat. Salesnya 2 kali lipat. Karena kan dari yang nggak tahu ada toko di situ, jadi tahu ada store di situ. Gitu. Oh ya berarti ya tinggal bikin kayak liputan visit apa segala macam. Betul. Kayak gitu. Mostly sebetulnya klien-kliennya kalian itu kebanyakan perusahaan seperti apa sih kalau kita bicara ininya ya, size-nya gitu, apakah mungkin perusahaan UMKM kah? Katanya ada restoran ya, berarti kan bisa dibilang dia kan kayak UMKM gitu, atau mungkin perusahaan yang gede, atau mungkin ada BUMN atau seperti apa? Mungkin beragam sih. Kalau untuk klien sih beragam. Ada juga ya banyak perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan akun-akun kita untuk mempromosikan produknya dia. Selain itu juga ya UMKM yang ada di Depok tentunya sering juga menggunakan jasa kita gitu. Jadi mereka diminta tolong buatin konten dan segala macam, kita datang biasa seperti itu gitu. Tapi paling banyak itu di mana? Paling banyak tuh mungkin size-nya apa tuh? Paling banyak yang paling banyak banget lah. Paling banyak banget ya. Kalau Depok itu kan niaga jasa ya. Niaga jasa. Paling banyak ya restoran, store gitu ya. Tapi setiap bulan itu ada kali 4 kayak korporasi besar ada. Korporasi besar masih masuk. Perusahaan transportasi itu banyak placement di kami ini. Oh, berarti dia placement sekaligus bikin kontennya ya. Bikin kontennya sekaligus. Bikin kontennya, ada yang Ready to post. Jadi materi dari mereka. Materinya udah ada, tinggal di post di di Storyka, di feed betul. Ini ya di Reels gitu ya. Production. Oke. Itu berarti sering banget ya terima kayak udah jadi nih video gitu, revisi berapa gitu. Dan mereka minta laporannya. Misalkan insight-nya berapa, engagementnya berapa.
Dan itu jadi acuan mereka kan. Oh, ternyata menarik juga nih placement di sini. Bulan berikutnya lagi kayak gitu. Sementara kan misalkan kalau di placement di media selain kita kan ini berapa ya silatnya nggak tahu. Oh, ya kayak gitu. Jadi ya. Padahal udah dijelasin kan sama akun eksekutifnya kan udah dijelasin pasti kan. Tapi kalian begitu juga cara approach-nya begitu juga ya. Jadi ada deck gitu, kalian ada visit gitu atau bagaimana? Sama nggak mekanisme yang dilakukan yang kalian lakukan? Mungkin kalau nggak salah ya Bang Dayat ya. Jadi sebagian besar tuh kita mereka yang datang ke kita. Oh malah mereka yang nggak perlu jemput bola. Jadi misalkan Bang Dayat lagi main PS atau lagi ngopi tiba-tiba wah ada iklan nih pos udah. Sesederhana itu ya. Oh, menarik. Jadi kayak orang ini pengangguran tapi banyak duitnya. Pengangguran. Pantesan kalau ngeliat story-nya Pak Miko nih tiap hari ini kok ngopi main gitar. Taunya tuh iklannya banyak dari sini. Gila. Cukup lah, banyak sih cukup. Cukup lah ya. Cukup lah. Oke, nice. Ya ini ya. Jadi sebenarnya lessonnya gini sih guys. Jadi memang tidak perlu you guys punya gelontorin uang banyak gitu atau investasi banyak untuk membuat media massa. Sebetulnya ya, tapi ya by sebetulnya untuk bikin berita peristiwa tuh bisa di up di yang namanya sosial media. Iya. Oke, itu menarik. Itu menarik banget sih sebenarnya ya, dan emang ya eyes opening juga buat para content creator gitu ya. Homeless media lah. Iya. Tapi tentunya homeless media. Iya, tapi tentunya gimana? Di pengelolaan ini kan tidak hanya kita menerima iklan gitu, Betul. tapi kita juga harus berpikir bagaimana apa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Depok. Karena mungkin orang berpikir gampang cuma nyari ini saja, cuman posting segala macam. Enggak gitu juga sebenarnya gitu. Karena kita juga bagaimana konten-konten yang kita sajikan, informasi-informasi yang kita sajikan itu bisa menarik. Apa yang membuat menarik sehingga orang mau melihat, menonton konten-konten yang kita sajikan gitu. Jadi tidak semata-mata hanya datang iklan, nanti kalau cuman di berandanya cuman iklan semua kabur juga tuh orang-orang. Ya makanya tadi kan bilang beberapa kali bahwa kita harus bikin crowd. Bikin crowd itu artinya kan bikin sebuah konten yang menarik, semua lihat di situ. Ketika konten menarik kan berarti banyak pedagang yang masuk nih. Setuju. Ya, berarti PR-nya komunikasi juga. Komunikasi juga. Mungkin sekarang konten ready to post dari si brandnya. Ketika kesini, ini nggak bisa nih. Kita mesti kita adjust dikit lah mengenai communication-nya atau bahasa-bahasa atau mungkin ya redaksionalnya lah ya agar kita bisa lebih relate ke masyarakat Depok itu sendiri ya. Nah, oke, nextnya gue pengen tanya, kira-kira tantangannya itu apa ya? Kalau gue boleh kasih insight nih. Mungkin dulu pertama kali gue mau ngepost satu akun ini ada di Makassar waktu itu. Portal berita lokal juga, ternyata bukan akun yang asli, bro. Jadi banyak akun palsunya gitu. Nah, yang asli yang mana nih? Biasanya katanya yang ini yang asli nih. Akhirnya gue di-post sama yang asli, ternyata bukan yang itu juga. Gitu. Nah, apakah kayak fake account ini jadi salah satu obstacle kalian untuk ngerunning bisnis konten ini, atau mungkin ada hal lain yang lebih berat lagi gitu? Ya, itu jadi salah satu yang pernah kami alami. Jadi ada salah satu akun yang mirip dengan Depok 4 Jam. Terus ada klien tuh placement ke dia, tapi komplainnya ke kita. Oke. Karena hampir-hampir mirip gitu. Ternyata pas kita jelasin, Bapak, Ibu nggak pernah placement di kami, tapi di yang lain, baru mereka paham. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin dikhawatirkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kita homeless media, karena kita nggak punya rumah sendiri, kita masih nyewa atau kontrak di Instagram. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang benar-benar community guidelines. Jadi salah dikit aja kita bakal was-was, bisa kena pin lah, kena apalah macam
Oke. Jadi ini ya benar-benar itu ya. Mungkin ada yang tambahin lagi mungkin dari Dayat. Paling kehati-hatian ketika kita bikin konten tuh kehati-hatian. Jadi tidak semua informasi dari masyarakat kita dapat langsung kita sebar ke mana, kita upload gitu untuk di-upload di akun Instagram kita. Kehati-hatian kita juga harus memahami apa panduan-panduan atau ketentuan-ketentuan dari Instagram sendiri. Itu memang harus menjadi pegangan kita. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dianggap pelanggaran, mana yang tidak dianggap pelanggaran. Itu kita sangat hati-hati. Karena jangan sampai ketika kita ngepost kecolongan, akhirnya akun bermasalah sama Instagram sehingga jangkauan kita jadi kecil, terus bisa di-ban, bahkan bisa di delete juga. Itu kan sedih. Banyak followersnya. Followers sebanyak delete itu luar biasa gitu. Sakit hati sekali itu. Bukan sakit hati, nangis biasanya. Nangis bisa. Jadi kita tuh tergabung dalam salah satu asosiasi Asosiasi pengelola. itu ya. Jadi banyak laporan-laporan akun-akun di daerah lain yang pernah mengalami hal yang sama. Karena gara-gara tidak hati-hati, melanggar community guide, jadi ke-ban atau ya semacamnya yang tanda kutip bisa merugikan mereka juga dan di kita juga ada yang Oke. Jadi itu ya community guideline itu sendiri ya mungkin yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang memang berniat untuk bikin akun serupa ini ya Depok 24 Jam atau Depok Update, intinya regional media yang social media base gitu ya. Jadi itu community guideline. Jadi emang Instagram punya aturannya gitu ya. Sama kayak di Meta lah, aturan Meta. Aturan Meta ya. Aturan Meta benar tadi ya. Ya itu yang emang harus diperhatikan ya. Oke. Last question ya. Kalau kita lihat sekarang kalian sudah mulai bikin event. Ya. Kalian sudah mungkin udah mulai merambah ke sektor-sektor lain dan ini kan mungkin yang juga dilakukan oleh media-media besar lainnya gitu ya. Mungkin ada yang bikin podcast juga, ada yang bikin event juga gitu ya. Nah kira-kira masa depannya media seperti kalian ini kayak gimana sih? Apakah untuk survive mereka juga harus melakukan hal yang sama? Atau mungkin dengan stay local kayak gini, ya justru malah peluangnya di sini gitu. Kalau menurut Miko sama Dayat gimana? Kalau menurut gue sih sejauh ini masih nyaman kayak gini. Masih nyaman kayak gini. Kalau untuk pengembangan bisnis ya kita harus berani mengeksplor seluas mungkin. Ya di beberapa daerah mungkin banyak akun-akun yang kayak gini jadi perusahaan agensi, IO segala macam dan tidak menutup kemungkinan itu bisa kita lakukan asalkan misalkan didukung dengan kebijakan-kebijakan dari daerah sendiri dari Pemdanya. Kalau Pemdanya nggak ngedukung misalkan harus bikin event ini nggak boleh, event itu nggak boleh, sponsor ini nggak boleh kan agak banyak restriction begitu ya, Mas? Iya ada ketentuannya lah. Ketentuannya gitu. Ada beberapa batasan-batasan yang mungkin kita tuh ngerem dulu mungkin ya kalau udah ada kebijakan yang lampu hijaunya ada ya kita itu gas. Batasannya mereka lakukan kepada perusahaan kayak kalian atau gimana atau ya lebih ke venue, lebih ke ada beberapa perda yang tidak memperbolehkan bahwa ini sponsor ini nggak boleh masuk, yang membatasi ruang gerak kita. Oke. Kalau dari Dayat ada tambahan? Iya sama sih sebenarnya. Jadi kalau di kita itu emang itu yang dibilang tadi sama Miko, memang kalau untuk pengembangan memang kita bagaimana di saya sendiri gitu ya mengembangkan. Pertama sih yang ada dulu ya, yang ada kita kembangkan, baik misalkan dari Instagram, habis dari Instagram, apalagi yang kita kembangkan, misalkan TikToknya karena lagi in TikTok, kita memaksimalkan TikTok dan lain sebagainya. Pengembangan masih sebatas itu, selain itu ya tadi event biasa kita kolaborasi dengan teman-teman For5, beberapa event telah kita lakukan. Jadi ke depan juga nanti ada beberapa event yang akan kita kerjakan bareng gitu. Jadi sejauh ini selama ini kita masih pengembangannya event-event bareng-bareng lah, gitu. Event bareng-bareng sama teman-teman For5. Ya, jadi pengembangan memang masih digodok, tapi nggak menutup kemungkinan nanti bakal ada seperti itu, gitu ya. Betul. Pertama mungkin ya
dicoba dulu mungkin di akun media sosial lain Betul. gitu secara bertahap gitu ya. Oke, terima kasih juga guys buat kalian yang sudah stay tune dan nyimak obrolan kita semua. We hope you enjoy our conversation and gain the valuable insight. Kalau kamu suka dengan konten ini, please like dan share video ini dan jangan lupa juga buat subscribe akun YouTube kami. Nah, kamu juga bisa loh ya dengarkan podcast Impactful Voices di Spotify. Bakal ada konten-konten yang nggak kita tayangin di YouTube. Nah, follow juga akun TikTok dan Instagram kita di @impactful.voices. Keep learning, stay inspired, and never stop growing. See you in the next episode. Bye-bye.